Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indah Bangsa PGRI, jurusan Bimbingan Konseling semester 2. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Tujuan kami untuk mewawancara Bapak itu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai profesi yang ada di kesehatan. Salah satunya Bapak dari asuransi kesehatan ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktunya. Untuk pertanyaan pertama, kita kilas balik dulu semasa kuliah Bapak. Dulu waktu awal-awal masuk kuliah di jurusan asuransi kesehatan, apa sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan? Sebenarnya saya itu kuliahnya di jurusan keperawatan. Jurusannya keperawatan, lulusnya jadi perawat gitu ya. Tapi di D3 keperawatan. Nah, saat kuliah ya normalnya kuliah aja gitu ya. Ya tantangannya di mata kuliah gitu, sama di SKS-nya yang cukup padat karena D3 itu kan dia teori dan praktek, lebih banyaknya ke praktek sih, jadi tantangannya di situ. Langsung pertanyaan kedua, kuliah di jurusan ini kan tugasnya tadi yang Bapak sudah bilang, tugas praktek sama teorinya itu padat banget. Gimana sih cara Bapak untuk membagi waktu dan motivasi Bapak untuk bisa lanjut sampai lulus? Sebenarnya motivasinya itu ya karena saat itu saya membiayai kuliahnya sendiri gitu, jadinya mau nggak mau saya harus lulus, karena kalau nggak lulus biayanya makin banyak gitu kan. Makanya motivasinya itu satu, karena saya membiayai kuliah sendiri, dan cara membagi waktunya ya karena dulu kan saya di Poltekkes ya, Poltekkes Jakarta 3 itu letaknya di Pondok Gede. Itu untuk jurusan keperawatan di Indonesia, dia jurusan akademi perawatan pertama di Indonesia. Jadi dosen-dosen itu cukup strict di sana. Jadi untuk manage waktunya itu kita nggak istilahnya nggak dikasih kendor lah, padat banget gitu. Jadinya ya memang harus ngatur waktunya. Ya pulang kuliah langsung harus, kalau ada tugas langsung kerjain. Selama kuliah dulu ada nggak sih mata kuliah yang menurut Bapak itu susah banget, dan gimana cara Bapak untuk bisa mengatasi itu? Ada mata kuliah yang susah, itu namanya anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi itu kita mempelajari tubuh manusia semuanya, dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam. Itu semua kita pelajari dan kita hafalin. Sampai-sampai kita prakteknya itu harus ke UI, ke bagian yang di situ tuh banyak organ-organ tubuh manusia yang udah di dalam toples. Itu kita belajar di situ gitu, kita lihat langsung, kita pegang langsung gitu. Nah itu yang menghafalin itunya, itu yang susah banget. Nah cara untuk menangani itu ya kita bikin kelompok-kelompok kecil yang kita saling isi gitu, saling diskusi, caranya kayak gitu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, di dunia kerja dan realitasnya gimana cara pas pertama kali Bapak terjun di lapangan kerjanya? Itu kan beda ya, kayak kalau di perkuliahan ya kita hanya belajar, prakteknya juga ya praktek biasa. Nah kalau di dunia kerja kan pasti ada bedanya, itu gimana? Betul, kebetulan antara kuliah saya sama kerjaan pertama saya itu agak beda, tapi masih nyambung lah ya. Jadi walaupun saya lulusnya sebagai perawat, pekerjaan pertama saya itu sebagai, kalau bisa dibilang customer care asuransi gitu. Jadi itu agak beda tapi masih nyambung. Jadi kalau di kerjaan pertama saya itu di asuransi lah ya kita bilangnya, itu yang dipakai teori doang, justru prakteknya nggak dipakai. Jadi pengetahuan secara medisnya itulah yang dipakai. Jadi ketika orang itu sakit apa, dapat obat apa, atau dapat tindakan apa, itulah yang diharapkan dari dunia kerja saya waktu pertama kali itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Menurut Bapak, materi di kampus dulu beneran kepake semua atau enggak pas udah kerja sekarang? Kalau kepake semua sih
tentu enggak ya, pasti ada yang kepake ada yang enggak, tapi kebanyakan sih yang kepake gitu. Karena di dunia kerja saya itu ya itu balik lagi teori secara medis itu pakai banget, informasi tentang diagnosa penyakit, terus tindakan-tindakannya, sama obat-obatan yang dikasih itu semua kepake. Kayak paling yang nggak kepake justru teorinya, kayak di kerjaan kantoran kan nggak mungkin infus gitu ya, pasang infus nggak mungkin gitu, bantu bedah nggak mungkin. Boleh kasih tahu sedikit nggak kalau kerja di bidang asuransi kesehatan itu prospeknya kerjanya bisa dibagi apa aja sih selain yang Bapak jalani sekarang? Di bagiannya gitu ya, bagian di dunia asuransinya. Sebenarnya kalau asuransi itu kan banyak jenisnya ya, ada asuransi umum, kesehatan, jiwa gitu ya, banyak macamnya. Nah kebetulan saya di asuransi kesehatan gitu, jadi yang fokusnya ke asuransi kesehatan kayak BPJS gitu ya, kayak prudensial itu kan ya, kalau prudensial sih ada itu cuma contoh ya, saya nggak iklan loh. Iya, ini contoh aja. Nah sebenarnya bagian di asuransi kesehatan itu ada banyak, terutama untuk dunia keperawatan gitu ya, perawat bidan itu justru banyak dia bisa masuk situ, kayak bagian case management namanya. Case management itu fungsinya untuk memberikan penjaminan. Jadi kalau ada peserta asuransi nelpon nanya saya sakit ini, dapat obat ini, di cover nggak gitu. Nah kita yang memberikan persetujuan. Atau kalau di bagian klaim, dia yang akan meng-approve atau menganalisa si klaim itu kalau datang. Nggak, iya justru nggak ada prakteknya justru gitu, kecuali ya kalau misalkan si asuransi itu lagi promosi kesehatan misalkan, itu ada tensi, ada dicek gula darah gitu itu baru iya Pak, baru sih. Kerja di bidang asuransi kan pasti dinamis banget nih ya Pak. Nah gimana sih cara Bapak ngatur emosi atau manajemen stres kalau kerjaan lagi numpuk banget? Apalagi di bagian saya itu berhubungan dengan pelayanan pelanggan ya, itu kalau pelanggannya atau customer membernya itu udah nggak dijamin dan marah-marah, itu pasti bikin stres banget tuh. Nah itu sering banget menerima komplain-komplain yang keras, habis itu kita langsung pusing gitu ya, sepaneng gitu. Nah cara stress release-nya sih sebenarnya ya kita taruh dulu aja sih ininya, kayak headphone kita, yang alat tools kita kerja itu kita taruh dulu, kita izin aja sama atasan kayak saya izin break dulu ya Pak 5 menit gitu, karena habis dapat komplain keras misalkan. Itu biasanya atasan paham sih, paham dan ngasih memperbolehkan. Setelah itu ya udah kerja lagi. Next ya Pak, tips buat kami tingkat selain nilai IPK atau teori di kelas, kemampuan atau skill apa sih Pak yang paling penting banget harus kita asah dari sekarang buat mode kerja nanti? Ya, selain teori dan praktek dari kuliahan atau dari dunia pendidikan, tentunya kita harus apalagi di zaman sekarang ya, skill itu lebih dihargai daripada ijazah gitu ya. Jadi skill yang harus teman-teman punya nih kayak skill bahasa asing gitu ya, skill bahasa asing harus punya ya, minimal bahasa Inggris lah, karena banyak kerjaan-kerjaan selain kerjaan-kerjaan yang onsite gitu kayak di kantoran atau di sekolahan gitu di dunia pendidikan, ada juga kerjaan-kerjaan yang remote. Nah kerjaan-kerjaan remote ini yang berbasis internet, kita bisa kerjakan dari rumah, dari laptop, dan itu justru pendapatannya bisa lebih besar daripada kerjaan-kerjaan yang onsite. Nah, itu biasanya pakai bahasa Inggris tuh, dia harus bisa, harus fluent, harus fasih. Oke, next. Sambil mengingat perjuangan Bapak dari kuliah sampai bisa kerja sampai sekarang, ada nggak sih tips atau pesan penting buat kita yang masih semester awal ini biar kuliahnya benar dan siap untuk kerja nanti? Ya, yang paling penting kita harus fokus sama tujuan kita apa, apalagi di semester awal kan kadang-kadang masih suka gampang gitu ya, bener nggak sih nih ngambil jurusan ini, bener nggak sih nih gitu ya, merasa salah jurusan. Iya, kadang-kadang suka ngerasa salah jurusan gitu ya. Itu balik lagi harus ingat perjuangan masuknya sama tujuan keluarnya gitu. Kalau harus fokus, nanti juga pasti ketemu ininya, ketemu kliknya gitu, entah itu nanti
di semester 6, semester 7 gitu. Pasti makin lama ketemu kok rasa-rasa oh ya udah nih tinggal lulus gitu. Fokus, harus fokus gitu. Selamat siang Ibu Teti. Ya, Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai di waktu kesibukan Ibu. Tujuan utama kami itu untuk menjalankan tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling untuk mewawancarai profesi yang berjalan di bidang kesehatan, bukan kebidanan ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Dulu waktu baru masuk kuliah kebidanan di awal semester, apa tantangan terbesar Ibu? dulu awal masuk itu yang pertama grogi udah pasti karena kan itu bukan jurusan saya dulu ya. Yang kedua itu tapi kita harus banyak mengenal nama-nama obat, terus anatomi fisiologi manusia, terus apalagi istilahnya menyesuaikan diri juga. Terus di samping itu juga materinya banyak banget, pokoknya benar-benar belajar itu benar-benar ini harus disertai sungguh-sungguh. Karena Ibu lintas jurusan ya, jadi benar-benar belajar dari nol. Iya, belajar dari nol gitu. Oke, pertanyaan kedua itu kuliah di jurusan kebidanan ini kan pastinya punya keunikan sendiri ya di bidang jurusan lain, apalagi Ibu lintas jurusan. Bagaimana cara Ibu untuk mengatur waktu dan menjaga motivasi agar tidak jenuh atau berempat di tengah padatnya teori, tugas, dan praktikum di kampus? Kalau soal itu kuncinya itu kita harus pandai mengatur jadwal belajar, istirahat. Terus kalau kita lagi senggang ya kita selingin lah buat jalan-jalan ya, biar nggak terlalu suntuk, nggak terlalu pusing gitu. Jadi kan seimbang lah yang namanya kuliah, belajar sama hangout itu istilahnya kita seimbang gitu. Nggak harus belajar mulu, harus kayak kalau belajar mulu kan kayak monoton banget kan ya. Jadi kita harus diselingin buat istirahat, tidur teratur, itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya izin bertanya, bagaimana rasanya transisi dari status mahasiswa yang belajar menjadi bidan yang memegang tanggung jawab nyata? Apa tantangan kerja yang paling terasa di awal-awal lulus sih Ibu? Kalau itu rasanya cukup membanggakan ya, karena kan kita dulu waktu kuliah itu hanya praktik, terus cuman kayak bimbingan dosen. Sedangkan pas di dunia kerja itu kita terjun langsung menghadapi pasien langsung gitu ya. Terus rasa cemas udah pasti ada ya, karena kan kita benar-benar sama sekali terjun langsung bekerja dengan segala dengan segala tantangan terbesar. Terus kita juga harus berkomunikasi dengan baik sama pasien dan keluarga. Jadi biar edukasi kita itu ke pasien diterima baik dengan pasien dan keluarga, agar tidak ada kesalahpahaman nantinya gitu. Itu aja. Terus untuk tantangan terberatnya itu tantangan terberatnya itu saat kita menghadapi kondisi persalinan pasien dengan resiko tinggi gitu. Itu tantangan terberatnya. Tapi kebanggaan kita adalah ketika kita menolong pasien, terus pasien itu merasa puas, apalagi pasien yang dengan persalinan ya. Dengan persalinan itu kan kita menyelamatkan 2 nyawa, itu ibu dan anak. Itu kebanggaan bagi saya sendiri ya. Jadi ada merasa saya ternyata bisa menolong kelahiran gitu ya. Ibunya sehat, bayinya juga sehat, itu sangat-sangat bangga banget buat saya.
Oke, saya akan next pertanyaan. Apa semua hal yang dipelajari di bangku kuliah dulu benar-benar terpakai di dunia kerja sampai sekarang, atau justru lebih banyak belajar hal baru saat sudah bekerja sih? Iya, udah pasti kepake banget itu ilmu waktu kuliah, karena kan emang kita sesuai jurusan, jadi ilmu sama yang kita kerja di lapangan itu udah pasti nyatu kan, jadi bener-bener kepake banget. Terus apa lagi tadi katanya? Pas Berarti di dunia kerja ilmunya kepake banget ya, Bu. Soalnya mungkin ibu praktik-praktik juga langsung, Iya, nggak cuma terjun langsung, nggak cuma teori gitu. saya izin bertanya lagi, melihat perjuangan ibu dari kuliah sampai sukses bekerja, sekarang apa pesan atau tips yang paling penting untuk kami yang baru semester awal ini agar bisa menjadi pendidikan dengan benar dan siap menghadapi dunia kerja? Jadi pesannya itu yang pertama, belajarlah sungguh-sungguh, karena itu kan modal kita buat nanti kita melamar kerja ya. Yang kedua itu harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Yang ketiga itu kita harus nanti pas nanti kerja itu harus ikhlas menjalankan pekerjaan, terus harus ada punya rasa empati sesama teman gitu ya. Dan yang terakhir itu kita juga harus melayani dengan hati, semangat menjalani prosesnya nanti, agar nanti kedepannya nanti kita itu membawa hasil yang maksimal dan bisa membantu orang lain.